Halo teman-teman semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Setelah melewati masa lebaran, teman-teman udah pulang kampung dan balik lagi mungkin ke wilayahnya masing-masing. Sekarang mau lihat progres pembangunan ya, karena udah lebih dari seminggu saya nggak update. Mohon maaf ya teman-teman apabila banyak yang nungguin konten-konten progres dari Pak Serpong ini. Sekarang kita lihat dulu nih di akhir Maret proyeknya Pak Serpong seperti apa. Ini Crash Park ya, atau Cendana Crash. Ini tipe Black Slate Homes ya, tipe premium sekitar 2M-an yang lagi digarap sama kontraktor. Progresnya udah pengecoran kolom tiang-tiang di lantai 2-nya ya. Sebentar lagi akan mulai pengatapan kelihatannya, dan juga membuat layout kamar, dinding-dindingnya dipasang ya untuk lantai 2-nya. Dan sepertinya kontraktor juga masih pada libur lebaran ya, masih sepi pas saya record. Mungkin nanti di awal April mungkin ya mulai ramai lagi pembangunannya. Dan sekarang kita lihat di areanya Cendana Prive Extension atau Cendana Prive yang unit tambahan ya yang lagi dibangun. Kelihatannya udah nampak rapih juga, panel listrik, tiang penerangan juga udah dipasang, carport udah dicor, halaman di depan rumahnya juga udah ditanemin rumput ya. Tinggal nunggu lihat ada meteran airnya apa enggak. Kalau meteran airnya udah kepasang, biasanya dalam waktu dekat bisa serah terima nih. Lalu sebelum lihat progres lainnya, kita mau ke depan dulu nih ke arah marketing gallery, dan kita mau nengok sekolah Lentera yang kemarin sudah ada product knowledge-nya ya, atau informasi tentang fasilitas dari sekolah Lentera nanti akan seperti apa, proses belajar mengajarnya, yang infonya saat ini udah mungkin di tahap 70% ya pembangunan dari strukturnya, ataupun di bagian interiornya tinggal di bagian finishing aja. Karena saat ada kunjungan kemarin dari para orang tua murid, di area dalamnya memang masih banyak yang belum rapih, tetapi beberapa ruangan itu udah di lantai, udah ada plafonnya, bahkan dindingnya sudah dicat ya. Karena mungkin awal-awal tahun ajaran baru nanti belum banyak kelas yang dibuka, karena masih sedikit ya mungkin yang tahu tentang sekolah ini, ataupun masih banyak warga yang belum pindah ke area Pak Serpong. Jadi mungkin diprioritaskan beberapa kelas dulu yang rapi atau seperti apa, nanti kita lihat aja. Yang jelas infonya akan rampung ya sesuai schedule di tahun ajaran baru nanti nih. Lalu di sebelah kanan ada Gate Citizen Park yang anehnya masih belum dibuka ya. Nah teman-teman mungkin nanya nih, kenapa Mas Ruday dalam seminggu ini nggak update? Biasanya sesuai jadwal update-nya ya, on time. Karena saya lagi ada musibah, lagi ada bapak mertua yang sakit ya. Jadi seminggu ke belakang itu saya full di rumah sakit Siloam. Jadi mungkin mohon doanya teman-teman untuk kesembuhannya bapak mertuaku ya. Jadi gitu aja. Semoga bisa terus update buat teman-teman nih tentunya. Nah sekarang kita mau lihat lagi area di sekitar WTP atau Central WTP-nya Pak Serpong yang berada di distrik Park Reflection di sini. Central WTP-nya juga udah makin rapih nih. Kalau teman-teman nanya kenapa sih air itu masih digratiskan, mungkin karena Central WTP ini belum jadi teman-teman. Nanti setelah Central WTP ini jadi, baru kelihatannya
mulai berbayar tuh untuk airnya ya. Teman-teman bisa lihat di tagihan air pasti pas di IPL-nya itu jadi 0 tuh. Karena tagihan air ini belum dibebankan ke customer ya. Mungkin ada beberapa keluhan juga air kotor, itu karena belum menggunakan sentral WTP yang dimana nanti sumbernya dari PDAM ya gitu. Kenapa saya tahu? Karena saya juga customer Pak Serpong ya. Saya emang bukan kerja di developer, tapi saya customer tahap 1, ya kurang lebihnya saya tahu banget informasinya seperti apa. Dan disesuaikan sama kondisi di lapangannya ya. Nah ini XYZ Cove ya, yang tahap 2 tipe X3, X5. Ini juga udah banyak yang carportnya dicor untuk tahap 2-nya. Dan di sini ternyata kanopi itu udah diprogres juga ya untuk pemasangannya. Jadi ada opsi ya emang di tahap 2 itu untuk include kanopi atau enggak nih. Jadi kalau teman-teman dikonfirmasi pesanannya itu tulisannya renovasi gold, itu artinya standar atau non kanopi ya. Kalau teman-teman add on kanopi itu pasti ada tambahan, ada beda harga. Yang nanti harapannya saat serah terima kanopinya udah beres, teman-teman gak usah repot lagi untuk cari vendor kanopi ya. Terus juga benefitnya nggak usah ngajuin ke developer untuk pemasangan kanopi. Nanti juga ada security depositnya sekitar 5 juta ya untuk renovasi major hitungannya. Dan juga nggak ngehangusin garansinya teman-teman ya. Kalau kanopi itu masuknya ke major renovation ya, atau renovasi besar ya. Dan di sini jalanan hingga video ini tayang masih belum terhubung. Semoga segera bisa selesai nih untuk jalanannya dan tembus langsung sampai ke distrik Park Hills tentunya ya. Nah teman-teman, kalau pengen tahu panduan renovasi seperti apa, bisa mampir ke Linktree dari saya buat ya. Nanti saya cantumin di deskripsi ataupun di kolom komentar. Kalau teman-teman pengen beli unit di Pak Serpong juga bisa. Lewat Linktree itu saya cantumkan kontak person saya juga. Nah, sekarang kita mau menuju ke distrik Park Hills. Kalau ke kanan nanti di sini ada persimpangan, ke kiri Park Stream yang belum dipasarkan. Ke kanan ini ke arah klaster Citizen Hills. Dan tepat di samping Jalan Boulevard ini ada nama klasternya itu Palisade Hills ya. Yang sudah dipasarkan juga tahap 3 dari Black Slate Homes maupun Black Star Homes. Yang kelihatannya udah mulai mapping jalanan. Biasanya setelah ini baru ke tahap penggalian drainase dan penanaman drainase, baru ke plotting lahannya untuk dibangun per unit rumahnya ya. Kita lanjut ke depan sini. Yang biasanya saya masukkan hillside ini atau distrik Park Hills ini di video part 2, kali ini saya bagi 2 ya. Hillside ini saya masukin ke video part 1. Jadi kalau teman-teman nyariin hillside di part 2 pasti nggak ada, adanya di part 1 ini ya. Dan hillside ini terbagi jadi hillside, hillside east, hillside south, hillside north. Banyak banget. Tipenya juga bervariasi, ada tipe X, tipe Y, tipe Z, tipe Q. Bahkan nanti ada tipe bronze, silver, lalu ada tipe quartz, ada tipe treetops, gold tops, gold. Banyak banget lah pokoknya untuk tipe dari hillside ini nantinya ya. Jadi kalau teman-teman sering nanyain ke saya, Mas, spill dong tipe Q. Nah, tipe Q ini harus detail ya, tipe Q20 atau Q25 karena klasternya pasti beda. Jadi kalau teman-teman nanya
tipe Q jarang disebut nih. Nah, itu tipe Q yang dimana nih? Biasanya saya infokannya per klasternya nih. Jadi teman-teman harus tahu dapat unit atau dapat klasternya di klaster apa, unitnya apa gitu. Nah, ini bagian hillside dan paling atas ini nempel sebenarnya sama Zen Park View ya. Hillside North nempel sama Zen Park View. Nah, ini kita mau lihat ke areanya Hillside North. Karena sudah dukung channel ini melalui Saweria maupun Super Thanks yang ada di YouTube ini ya. Nah, ini tengah-tengah adalah Jalan Boulevard atau gate-nya Hillside. Posisi Hillside North 1 nomor 25 itu kurang lebih berada di area ini nih. Saya tandain merah di kanan nih. Nah, ini areanya. Kemungkinan ya, karena belum mapping jalanan, saya belum tahu detailnya, baru estimasi aja. Lalu satu lagi di Hillside North 2 nomor 62. Nah, ini saya panahin juga di bagian kiri. Posisinya kurang lebih di sekitaran situ untuk area Hillside North ya. Yang pertama tadi tipe gold, lalu ini yang kedua tipe treetops ya. Mungkin cukup sekian video part 1, teman-teman yang menonton video part 2 boleh banget lanjut nonton ya di channel ini tentunya. Jumpa lagi di konten-konten lainnya. Sehat selalu. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa teman-teman semuanya.